Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ibni, NIM 20301119014 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang multimedia pembelajaran interaktif. Baik, materi pertama yaitu pengertian multimedia. Istilah multimedia secara etimologis berasal dari kata multi dan media. Multi berarti banyak atau jamak, dan media berarti sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi seperti teks, gambar, suara, video. Jadi secara bahasa, istilah multimedia adalah kombinasi banyak atau beberapa media secara teks, gambar, suara, video yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Pengertian ini memang masih sangat umum, yakni masih belum secara spesifik menunjukkan bagaimana bentuknya dan bagaimana proses pembuatannya, dan belum juga tersirat apakah dimanipulasi secara digital atau manual. Materi yang kedua adalah distribusi multimedia. Program multimedia dapat didistribusikan ke pengguna melalui berbagai cara. Di antaranya yang pertama, CD atau DVD. Program multimedia dapat didistribusikan melalui CD atau DVD dengan ukuran file yang besar, sehingga sangat cocok untuk video atau suara dengan kualitas yang baik. Biasanya kapasitas CD adalah sekitar 700 MB dan DVD sekitar 4,3 GB. Keuntungan pendistribusian melalui CD atau DVD antara lain murah dan ukuran kecil, mudah diproduksi dalam jumlah besar. Hampir semua komputer atau laptop sekarang ada CD atau DVD drive. Karena kapasitasnya yang besar, maka dalam mendesain program multimedia yang akan distribusikan melalui CD atau DVD, kita harus memprioritaskan kualitas multimedia. Yang kedua yaitu kios. Kios merupakan sistem komputer standalone atau terhubung jaringan yang banyak, dijumpai di berbagai tempat umum seperti stasiun kereta api, bandar udara, museum. Kios disediakan agar masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dengan mudah terkait profil perusahaan yang bersangkutan, melakukan transaksi, memainkan game, dan lain sebagainya. Yang ketiga, internet. Saat ini banyak program multimedia yang dapat diakses melalui internet. Pengguna dapat menjalankan multimedia dari internet secara streaming atau bisa juga di-download terlebih dahulu. Kecepatan akses tentunya tergantung dari kekuatan koneksi internet yang dimiliki pengguna. Oleh karena tidak semua pengguna mempunyai koneksi internet yang kuat, maka sebaiknya dalam mendesain multimedia untuk distribusi melalui internet diusahakan ukuran filenya kecil. Meskipun ukuran file diusahakan kecil, namun kualitas multimedia tidak bisa diabaikan. Yang keempat yaitu handphone, mobile. Populasi perangkat bergerak atau handphone, atau HP, atau smartphone saat ini sangatlah besar. Bisa dikatakan bahwa saat ini hampir setiap orang sudah mempunyai HP, karena umumnya ukuran layar HP lebih kecil daripada desktop atau laptop. Maka kita harus memperhatikan layout dalam mendesain multimedia yang akan didistribusikan melalui HP. Materi yang ketiga yaitu pengertian multimedia pembelajaran interaktif. Pengertian multimedia pembelajaran interaktif atau selanjutnya disebut MPI adalah suatu program pembelajaran yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, stimulasi secara terpadu dan sinergis dengan bantuan perangkat komputer atau sejenisnya untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu di mana pengguna dapat secara aktif berinteraksi dengan program. Materi yang keempat yaitu jenis-jenis multimedia interaktif untuk media pembelajaran. Terdapat banyak model multimedia interaktif yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu tutorial. Model tutorial adalah salah satu jenis model pembelajaran yang memuat penjelasan rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi istilah, latihan, dan branching yang sesuai.
Disebut branching karena terdapat berbagai cara untuk berpindah atau bergerak melalui pembelajaran berdasarkan jawaban atau respon pengguna terhadap materi, soal-soal atau pertanyaan. Yang kedua yaitu drill and practice. Model drill and practice menganggap bahwa konsep dasar telah dikuasai oleh pengguna dan mereka sekarang siap untuk menerapkan rumus-rumus, bekerja dengan kasus-kasus konkret, dan menjelajahi daya tangkap mereka terhadap materi. Fungsi utama latihan dan praktik dalam program pembelajaran berbantuan komputer memberikan praktik sebanyak mungkin terhadap kemampuan siswa. Cara kerja drill and practice ini terdiri dari tampilan dari sebuah pertanyaan atau masalah, penerimaan respon dari pengguna, periksaan jawaban, dan dilanjutkan dengan pertanyaan lainnya. Berdasarkan kebenaran jawaban, jenis ini tidak menampilkan suatu instruksi, tetapi hanya mempraktikkan konsep yang sudah ada, jadi jenis ini merupakan bagian dari testing. Yang ketiga yaitu simulasi. Simulasi dengan situasi kehidupan nyata yang dihadapi pengguna dengan maksud untuk memperoleh pengertian global tentang proses simulasi digunakan untuk memperagakan sesuatu keterampilan sehingga pengguna merasa seperti berada dalam keadaan yang sebenarnya. Simulasi banyak digunakan pada pembelajaran materi yang membahayakan, sulit, atau memerlukan biaya tinggi, misalnya untuk melatih pilot pesawat terbang atau pesawat tempur. Yang keempat, instructional games. Model ini jika didesain dengan baik dapat memanfaatkan sifat kompetitif pengguna untuk memotivasi dan meningkatkan belajar. Seperti halnya simulasi game pembelajaran yang baik sukar dirancang dan perancang harus yakin bahwa dalam upaya memberikan suasana permainan, integritas tujuan pembelajaran tidak hilang. Yang kelima, hybrid. Model hybrid adalah gabungan dari dua atau lebih model multimedia pembelajaran. Contoh model hybrid adalah penggabungan model tutorial dengan model drill and practice dengan tujuan untuk memperkaya kegiatan pengguna, menjamin ketuntasan belajar, dan menemukan metode-metode yang berbeda untuk meningkatkan pembelajaran. Meskipun model hybrid bukanlah model yang unik, tetapi model ini menyajikan metode yang berbeda dalam kegiatan pembelajaran. Model hybrid memungkinkan pengembangan pembelajarannya secara komprehensif, yaitu menyediakan seperangkat kegiatan belajar yang lengkap. Baik, itulah tadi penjelasan materi tentang multimedia pembelajaran interaktif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.